Eh, Pak Putu, sinyalnya hilang itu. Halo, bisa sekarang bisa? Udah. Udah. Nah, aplikasi yang Tiang pakai sekarang ini adalah sudah menyesuaikan, sudah Tiang modifikasi berdasarkan PP Permenpan RB nomor 8 tahun 2021. Nah, di sini karena kita masih menggunakan 2 periode, yaitu periode 1 adalah menggunakan yang nomor 46 dan yang 2021 menggunakan Permenpan nomor 8 tahun 2021. Nah, jadi dalam penggunaan aplikasi mungkin tadi sudah yang share di Zoom, di virtual, di chat itu sudah yang share aplikasinya. Kalau nanti merubah passwordnya adalah 1. Nah, seperti itu. Nah, jadi cara menggunakannya adalah dengan mengklik pertama untuk isian data, entry data ini adalah mengisi data pribadi Bapak Ibu. Jadi mengisi pribadi Bapak Ibu. Nah, kemudian jadi akan muncul seperti tanda dengan mengklik akan muncul isian data. Silakan diisi nanti sesuai dengan identitas Bapak Ibu. Untuk kembali klik ke depan. Ada gambar seperti rumah, seperti itu. Kemudian untuk karena SKP yang lama 46 itu sudah kita gunakan, sudah kita kirim, diminta nilainya, maka supaya link konversi nilai angka yang Bapak Ibu dapatkan itu biar link ke SKP yang baru, maka Bapak Ibu tinggal mengelik prestasi kerja 1. Nah, di sini akan muncul di prestasi kerja 1 sasaran kerja pegawai adalah nilainya berapa, ini langsung diganti saja, disesuaikan dengan berapa Bapak Ibu yang sudah membuat angka itu. Kemudian perilaku kerja diambil dari catatan kerja, berapa nilainya yang sudah dikirim ke dinas kemarin, tinggal diganti saja nih, tinggal diganti. Nah, supaya link ke rumus yang terakhir nanti. Nah, ini yang pertama. Nah, jadi untuk prestasi Januari Juni yang sudah kita buat bersama, yang sudah kita kirim, nah supaya tidak kembali membuat SKP yang lama, maka nilai sasaran kinerja pegawai tinggal diketikkan di kolom nilai. Begitu juga perilaku kerja pegawai tinggal ketikkan atau berapa input di nilai ini. Setelah itu baru kembali lagi. Nah, ini cara menggunakannya ini seperti ini, menggunakan SKP berbasis Excel seperti ini. Tinggal, nah sekarang untuk berikutnya tinggal kita merencanakan sesuai dengan arahan tadi, merencanakan SKP untuk tahun 2021 di periode 2. Nah, apa yang kita lakukan di sini tinggal Bapak Ibu klik nanti rencana SKP akan muncul. Nah, di rencana SKP, nah tadi sudah diralat tentang instansi nanti kita gunakan pemerintah Kabupaten Klungkung. Jadi tinggal Bapak Ibu mengganti di kolom identitas. Di sana ada rumusnya. Nah, di sana ada rumusnya. Nah, atau saya langsung ganti. Nah, jadi ini digantinya nanti dibuatkan lagi ya. Ini karena link yang pakai kemarin di identitas guru. Nah, seperti itu. Nah, jadi sesuai dengan apa yang kita di rencana, model yang kita pakai adalah model dasar inisiasi. Ini terdiri dari 6 kolom. Yang pertama nomor, yang kedua adalah rencana kerja atasan. Ini yang dimaksud tadi adalah rencana
Yang kita susun itu adalah SKP yang dari atasan kita. Nah, kalau belum ada, maka kita belum bisa menyusun rencana kerja yang akan kita lakukan. Nah, jadi sesuai dengan apa yang sudah dikasih oleh kasih kemarin, bahwa rencana kerja atasan langsung yang diintervensi ini adalah meningkatkan kualitas pembelajaran pada satuan pendidikan. Nanti Bapak Ibu bisa menggantinya menyesuaikan dengan rencana kerja atasan langsung yang diintervensi. Nah, kemudian rencana kerja kita, dari rencana kerja ini, rencana kerja atasan, maka kita rencanakan, nah, karena ini adalah SKP guru, bahwa tugas guru sesuai dengan PKG yang dia miliki adalah merencanakan, melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi, dan menilai, menganalisis, dan hasil penilaian, melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian. Nah, semuanya ini tercover di PKG sebenarnya. Nah, kemudian aspeknya ada 3, kualitas. Nah, di kuantitas, indikator IKI-nya di sini adalah berupa laporan PKG. Nah, berarti kita sebagai penilai nanti adalah guru itu membuat laporan PKG. Targetnya 1 laporan dalam setahun ini, 1 laporan. Kemudian kualitasnya berarti IKI-nya adalah tercapainya persentase sesuai yang diharapkan, berapa persen misalnya. Direncanakan 85 atau 90, nah disesuaikan oleh yang bersangkutan nanti. Waktunya, nah karena ini adalah 6 bulan, maka waktu ketepatan waktu pelaksanaannya adalah 6 bulan. Jadi seperti itu adalah apa namanya IKI yang disusun oleh individu. Nah, kemudian pada rencana yang kedua, kepala sekolah melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah. Nah, di sini untuk SMP misalnya, nanti kalau dia menjadi wali kelas, maka ini bisa dibiarkan. Kalau tidak, di-delete. Kemudian menyesuaikan dengan yang tugas yang diemban. Kemudian di sini tadi sudah dijelaskan, pada rencana langsung yang diintroduksi itu ada 2, kinerja utama dan kinerja tambahan. Nah, jadi di sini kita ambil development komitmen. Jadi ini adalah atasan yang punya SKP-nya. Nah, jadi dari development ini kita rencanakan kinerja kita. Pertama adalah mengikuti diklat fungsional antara 80. Kuantitasnya berarti IKI-nya adalah berupa surat tugas, sertifikat, dan laporan. Sekarang disesuaikan dengan targetnya berapa, nah, seperti itu. Kemudian melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru. Di sini adalah sebagai tugas guru adalah organisasi yang masukkan di sini adalah menjadi anggota organisasi profesi, yaitu PGRI pada umumnya. Nah, kuantitasnya berapa? Berarti IKI-nya wajib mempunyai kartu anggota PGRI. Kualitas, persentase tercapainya perencanaan pelaksanaan evaluasi kegiatan dalam organisasi berapa, misalnya 100%, ini disesuaikan nanti. Kemudian kalau kita guru itu melaksanakan workshop peningkatan mutu, nah di sini mengikuti berarti kepala sekolah, karena di sini guru adalah atasannya kepala sekolah, adalah melaksanakan workshop peningkatan kompetensi guru sebagai peserta, itu misalnya. Nah, ini adalah rencana ini si model dasar yang disusun oleh guru yang bersangkutan. Nah, kemudian setelah rencana baru keterkaitan. Jadi setelah rencana SKP baru kita menyusun keterkaitan. Keterkaitannya untuk guru karena jabatan fungsional di sini ada lebihnya, yaitu dengan menggunakan mengacu angka kredit. Nah, jadi yang pertama tadi adalah pada kinerja utama merencanakan melaksanakan pembelajaran dalam laporan PKG, itu angka kreditnya berapa? Ini disesuaikan dengan golongan. Nah, kalau golongannya 4A dengan PKG yang baik, maka nilainya 29,75. Nah, kalau golongan 3D baik, berarti 19,50. Nah, ini menyesuaikan dengan tabel angka kredit. Nah, jadi yang
yang diperoleh dari PK guru. Nah, jadi melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai, menganalisis hasil penilaian ini outputnya dalam bentuk laporan PKG. Nah, berapa angka kredit yang diperoleh di PKG di akhir tahun itu berdasarkan golongan, kemudian berdasarkan jumlah jam yang diampu. Misalnya jumlah jam yang diampu kurang dari 24 jam, maka angka kredit yang diperoleh jelas berkurang. Jadi ini angka kredit ini diambil dari penilaian PK guru dalam setahun. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kalau menjadi wali kelas adalah angka kreditnya 5% dari angka kredit yang diperoleh dari penilaian PK guru. 5% dari ini, dari 29,75 ini. Jadi menyesuaikan nanti. Nah, kemudian membimbing siswa dan yang lainnya itu juga 5%. Kalau menyusun kurikulum itu 2% dari angka kredit PK guru. Jadi ini keterkaitan antara rencana kerja dengan angka kredit. Nah, jadi sehingga untuk kinerja tambahannya apa? Misalnya dalam setahun itu, dalam 6 bulan itu mengikuti diklat hanya mendapat 1 sertifikat, maka nilainya 1 apabila jumlah jam yang diikuti antara 30 sampai 80 CP. Itu angka kreditnya 1. Nah, kalau melaksanakan atau melakukan penelitian tindakan kelas, nah jadi yang susun seperti ini. Nah, kalau tidak berarti di sini kosong. Jadi kalau merencanakan angka kreditnya adalah 4. Kalau best practice itu 2. Menjadi anggota organisasi profesi adalah kalau menjadi anggota 0,75, sedangkan pengurus adalah 1. Jadi itu keterkaitan antara rencana yang disusun dengan angka kredit. Yang kita susun adalah keterkaitan di sini. Nah, setelah terkaitan tersusun, maka direview. Nah, seperti tadi, jadi pertama perencanaan, kemudian menghubungkan dengan angka kredit, kemudian mereview. Nah, untuk mereview di sini ada sesuai dengan tabel ini adalah ada 7 kolom. Nah, di sini review pengelolaan kinerja. Di sini adalah ada catatannya. Kalau di antara di sini ada perbaikan, maka di sini ada catatan-catatan perbaikan yang dilakukan oleh penilai. Nah, itu seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Kabid BKP SDM. Ini mereview, setelah itu verifikasi. Jadi verifikasi di sini adalah memverifikasi antara kebenaran yang direncanakan dengan apa yang akan disusun. Nah, di sini diverifikasi oleh kalau di sini mungkin dari yang minta masukan dari Pak Kabid ketenagaan untuk yang memverifikasi apakah sudah dibuatkan penetapan yang memverifikasi dari rencana ini, itu mohon nanti masukannya siapa yang nanti yang berhak memverifikasi. Nah, sehingga di sini ada terkait tidak terkait. Nah, di sini contohnya dalam nomor 1 rencana kerja yang dilakukan oleh guru merencanakan itu dengan laporan PKG, kemudian kalau terkait maka di sini adalah nilainya 29,750. Kalau tidak terkait, mungkin jamnya tidak sesuai atau golongannya tidak sesuai di sini, ini bisa dirubah nanti angka kreditnya. Nah, sehingga di akhir diverifikasi oleh tim nanti. Nah, karena dalam sistem organisasi itu ada tim yang berperan nanti memverifikasi seperti yang disampaikan oleh Bapak Kabid BKP SDM tadi yang memverifikasi itu siapa nanti, mohon juga masukannya. Nah, jadi setelah diverifikasi baru nanti ditetapkan. Nah, ditetapkan SKP untuk perencanaan. Nah, jadi ditetapkan sesuai dengan, nah, jadi untuk SKP ini kita bekerjanya di perencanaan. Kemudian ini sudah tiang hubungkan, semuanya tiang hubungkan. Nanti kalau Bapak Ibu memperbaiki adalah memperbaikinya di rencana SKP. Nah, di sini diperbaiki.
nanti akan terhubung link ke yang lainnya sampai penetapan. Ya, di sebelah ini adalah link ke perencanaan. Jadi aplikasi ini untuk memudahkan kita supaya kita tidak salah ketik nanti, sehingga di awal di perencanaan saja yang kita merumuskannya. Nah, kemudian untuk capaiannya, nah setelah penetapan, maka di akhir tahun kita menyusun capaian SKP. Nah, capaiannya di sini adalah mengacu juga di perencanaan yang sudah ditetapkan tadi. Nah, sehingga di sini ada target, ada realisasi, ada capaian IKI, kategori capaian IKI, kemudian di sini capaian rencana kinerja. Ada 3 bagian, kategori, nilai, dan nilai tertimbang. Nah, jadi misalnya nomor 1, meningkatnya kualitas pembelajaran pada satuan pendidikan di SMP Negeri 1 Nusa Penida. Yang pakai contoh SMP 1 Nusa Penida. Rencana kerjanya, nah ini adalah merencanakan, aspeknya ada 3, kuantitas, kualitas, dan waktu. Kemudian indikator yang kinerja individu itu sudah ada, targetnya yang disusun berdasarkan penetapan yang tadi, kemudian realisasinya. Sekarang realisasinya berapa? 100% apa berapa? Nah, ini dinilai nanti di realisasinya berapa persen. Nah, seperti itu. Capaian IKI-nya berapa persen. Nah, sehingga kalau berada di 110 sampai berapa tadi itu, maka nilainya adalah baik. Nah, nilai baik itu adalah 100 sampai 111. Kategori baik. Nah, sehingga di sini nilai tertimbangnya dengan menggunakan rumus jumlah dari semua ini dibagi 100. Nah, itu sudah ada di yang tidak sampaikan. Ini sudah menggunakan rumus yang sesuai dengan SE Permenpan RB nomor 8 tahun 2021, itu sudah yang pakai. Yang berbeda adalah di kinerja tambahan. Di kinerja tambahan itu adalah pengalinya adalah 20, seperti itu. Ini sudah. Jadi yang bisa Bapak Ibu perubah nanti adalah di capaian IKI dan realisasi. Yang contohkan, kalau capaian IKI-nya kita ganti menjadi 110, maka kategori capaian IKI otomatis akan menjadi sangat baik. Dia merata-ratakan capaian IKI yang ketiga ini menjadi sangat baik. Nah, kemudian yang bisa diganti di sini nanti adalah realisasi dan capaian IKI. Ini yang bisa diganti. Kemudian untuk nilai tertimbang yang bisa diganti adalah ini, di nilai. Misalnya nilainya 110. Nah, maka yang berubah adalah nilai tertimbangnya otomatis akan berubah. Nah, ini nilai tertimbang, dan nilai tertimbang inilah akan nanti dijumlahkan menjadi capaian SKP. Nah, di sini menjadi capaian SKP berdasarkan aspek-aspek ini, kategori IKI, kategori nilai. Nah, ini berdasarkan. Nah, sehingga berapa nilai SKP, capaian SKP yang diperoleh setahun inilah dengan menggunakan rumus ini. Total nilai tertimbang capaian dibagi dengan jumlah rencana kerja utama. Itu rumus yang dipakai untuk menentukan nilai akhir SKP. Nah, inilah yang menjadi nilai akhir SKP yang jabatan fungsional guru yang dimiliki di akhir tahun. Nah, setelah capaian, untuk mengisi penilaian perilaku, nah di sini perilaku. Nah, ini adalah tadi ada 5, ada 4 untuk guru, orientasi pelayanan, inisiatif kerja, komitmen, kerjasama, dan kemudian tidak. Nah, ini nilai ini berdasarkan catatan yang dilakukan oleh penilai. Nah, orientasi. Nah, ini yang maksudnya dalam satu tahun itu proses yang dilakukan, bagaimana
orientasi pelayanan yang dilakukan oleh guru itu. Inisiatif kerjanya bagaimana? Ini ada dasar, tidak kita menilai langsung nilai 100, 200. Jadi berdasarkan ada dokumen yang perlu catatan-catatan yang untuk menentukan nilai ini. Di SKP kepala sekolah itu yang sudah berikan catatannya dan skor nilainya sudah ada. Ini belum yang tambahkan. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Nah, ini maksudnya Januari akan terhubung Juli, Desember yang sudah hubungkan ide baru. Nah, kemarin yang sudah diberikan contoh untuk dokumennya seperti ini. Nah, maksudnya di sini dokumen ini nilai SKP ini adalah nilai rata-rata dari SKP yang periode 1 dan periode 2. Ini maksudnya supaya masuk angkanya di nilai SKP, maka karena Bapak Ibu sebagian besar sudah membuat dan melaporkan SKP-nya, maka nilai prestasi kerja di Januari sampai Juni tinggal dimasukkan di sini. Oke. Jadi sasaran kinerja pegawai SKP itu dimasukkan di nilai prestasi kerja Januari Juni. Tinggal diketikkan sehingga rumus ini angka ini link nanti ke Ricky. Nah, link ke sini. Nanti akan dirata-ratakan nilai SKP semester 1 dan semester 2. Semester 1 itu karena ada integrasinya, ada konversinya. Ini sudah yang konversikan sehingga nilainya kalau kita lihat adalah ini Januari sampai Juni nilainya 102,6. Padahal nilai yang dimiliki adalah 87,33. 87,33. Ini nilai berdasarkan PP nomor 46 tahun 2011. Maka harus dikonversikan. Kalau tidak dikonversikan, ini akan dibagi langsung nilai SKP di akhir akan kecil. Jadi seperti itu. Nah, jadi di penilaian perilaku kinerja Januari sampai ini sudah diratakan dengan rumus. Jadi seperti ini. Itu yang jadi cara penggunaan ini sederhana sekali. Pertama, Bapak Ibu mengentry data dulu. Silakan dientry datanya di kolom identitas. Setelah itu, karena kalau sudah Bapak Ibu melaporkan hasil SKP yang pertama, tinggal mengganti prestasi di prestasi kerja. Sasaran SKP di sini diganti, langsung ketikkan angka berapa SKP yang diperoleh guru itu, kemudian perilaku kerjanya berapa diperoleh, tinggal diketikkan saja. Disesuaikan nanti dengan tersendirinya dikonversikan dengan rumus. Nah, kemudian baru kita menyusun rencana SKP. Yang kedua adalah keterkaitan, yang ketiga review, dan yang keempat verifikasi SKP, dan kelima adalah penetapan. Jadi itu langkah-langkahnya, dan yang di akhir tahun nanti adalah menyusun capaian SKP. Nah, seperti tadi. Nah, seperti itu karena ini kita masih menggunakan yang berbeda, yang lama dan yang baru, maka harus dikonversikan. Jadi seperti itulah rumusnya, sehingga Bapak Ibu dengan aplikasi ini membantu menghitung, mengkonversikan nilai yang dari skala 100 menjadi skala sampai skala 120. Jadi seperti itu yang bisa yang sampaikan dulu. Mungkin ada masukan atau teman-teman yang kembalikan waktunya kepada Pak Nyoman Karyawan.
selaku host. Terima kasih Pak Iman. Oke, terima kasih Pak Putu. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi ya sudah disampaikan oleh Pak Putu aplikasi singkat ya yang beliau coba susun ya. Dan Bapak Ibu jangan khawatir ya, karena sheet-sheet di dalam aplikasi ini tidak diprotek Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu masih boleh memperbaiki, kemudian mengganti indikator-indikatornya sesuai dengan kondisi Bapak Ibu di satuan pendidikan masing-masing. Dan jangan lupa Bapak Ibu sudah di-share di kolom chat, juga passwordnya 1. Dan ini tidak berbayar Bapak Ibu, ini gratis sesuai dengan sambutan Pak Kades tadi. Kita perlu bersama-sama. Nah, sehingga dengan dibantu oleh aplikasi ini, kita tidak terus ke sana kemari. Nah, jadi kalau ada perbaikan, masukan, nah silakan Bapak Ibu beri masukan. Dan indikator-indikator capaian itu bisa di-entry. Baiklah, selanjutnya kami akan berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk sesi tanya jawab. Sudah ada 2 orang yang angkat tangan. Yang pertama Pak Wayan Jaksa. Beliau adalah Kepala SD Negeri 6 PEN. Kemudian penanya kedua adalah Pak Marjaya ya, Korwil Banyarangkan. Selanjutnya penanya yang ketiga adalah Mas David Setianto. Dan yang keempat adalah Pak Wayan Sariabe. Kita mulai dengan penanya yang pertama. Kemudian ada Dewayu Pujiastuti, SD 1 Semarupur Kelon. Bapak Ibu secara singkat nanti disampaikan nama, kemudian pertanyaannya ditujukan kepada Pak Kabid atau Pak Putu Negara. Oke, kita mulai dengan Pak Wayan Jaksa. Pak Ibu dibuka mic-nya deh. Ampun, silakan Pak Jaksa. Terima kasih kepada host ya, atas kesempatan yang diberikan kepada saya, di mana saya akan menanyakan beberapa hal. Sebelumnya saya sampaikan Pengastungkara Om Swastiastu. Jadi nama saya seperti tadi disampaikan, saya Iwayan Jaksa dari Kepala SDN 6 PEN. Dalam hal ini ada yang perlu saya tanyakan, dan pertanyaan ini saya tujukan kepada kedua narasumber, baik dari Pak Kabid maupun dari Pak Putu Negara. Karena apa? Karena ada beberapa hal tadi setelah saya menyimak dari penjelasan keduanya yang luar biasa itu, di mana yang pertama dari Pak Kabid dulu, bahwa konsep manajemen kinerja yang nomor 2 kalau tidak salah itu adalah berubah dari pola yang lama menjadi pola yang baru, di mana kalau pola lama itu mengedepankan kepada aktivitas, sedangkan di pola yang baru, SKP yang baru itu mengedepankan pada hasil. Artinya ada sedikit perbedaan, wacana, atau ada perbedaan kalimat di dalam menyampaikan kinerja kita antara yang lama dengan yang baru. Nah, sedangkan dari Pak Putu Negara tadi menyampaikan bahwasanya setelah saya menyimak rencana kinerja yang disampaikan dalam aplikasi itu, saya melihat masih ada kata-kata atau susunan kalimat yang masih mengacu kepada hal yang lama, bukan kepada hasil, tapi masih kepada aktivitasnya. Nah, itulah yang membuat saya menjadi agak kebingungan. Jadi antara yang disampaikan oleh Pak Kabid dengan yang disampaikan oleh Pak Putu Negara, sehingga kami menanyakan kepada beliau berdua yang mana yang mesti kita lakoni, karena jelas tadi dikatakan sama Pak Kabid bahwa
yang dikedepankan adalah aktivitasnya, sedangkan Pak Putu Negara masih menyampaikan berupa hasil masih berupa aktivitas, sedangkan Pak Kabid mengedepankan kepada hasil kan, dan pada yang baru. Nah, mohon penjelasan dari Pak Kabid maupun Pak Putu Negara supaya kami bisa bisa lanjut mengerjakan SKP ini, karena ini waktunya sudah lewat nih padahal, tapi karena kami merasa merasa masih kebingungan dalam penyusunan itu, sehingga agar lebih jelas, mohon pada kesempatan ini kami minta penjelasan yang sangat kepada Pak Kabid maupun kepada Pak Putu. Jadi dari saya itu yang bisa saya sampaikan, yang saya tanyakan kepada beliau berdua, mohon penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Jaksa. Kita lanjut ke penanya yang kedua. Silakan Pak Korwil Banjarangkan, Pak Marjaya. Silakan dibuka mic-nya. Terima kasih Pak Nyoman selaku host. Om Swastiastu, salam Gemasanti. Izin Pak Kadisdik, sekalipun dalam suasana bergoyang di atas mobil nih Pak Kadisdik ya. Nggit yang lagi kondisi tidak enak Pak Ambure juga sakit gitu Pak. Apa yang disampaikan tadi oleh Pak Kabid BKPSDM ya, kemudian dari Pak Putu Negara yang sudah sangat luar biasa. Pada kesempatan yang baik dan berbahagia niki, dia ingin menanyakan dua hal Bapak. Yang pertama terkait dengan aplikasi yang sudah dijelaskan tadi, dia sangat luar biasa. Yang kedua tentang aplikasi ini apakah bisa diterapkan untuk di jenjang kepengawasan, karena kami adalah selaku pengawas. Banyak muncul tadi kami di WA oleh teman-teman, ini kan sebatas permasalahannya di guru. Nah, itu yang pertanyaan saya yang kedua. Sedangkan yang pertama itu saya sudah mengapresiasi dari penampilan Bapak Kabid BKPSDM dan juga Bapak Putu Negara yang sangat luar biasa. Dan pada kesempatan ini pula saya ingin juga menyampaikan pertanyaan tambahan kepada Bapak Kabid BKPSDM. Tadi sudah sangat baik sekali, ada komparasi, ada perbandingan, ada sanding data PP 46 dengan PP nomor 3 tahun 2019 itu, nomor 30 2019, di mana sudah uraiannya sangat jelas-jelas sekali. Nah, tapi pertanyaan saya ini kepada yang terhormat Pak Kabid BKPSDM, di mana tadi dijelaskan ada konsep manajemen kinerja, utamanya menukik kepada konsep manajemen yang nomor 2, yaitu pengubahan konsep dari aktivitas menjadi hasil, output atau outcome. Nah, tadi saya melihat dalam uraian rencana kinerja, di mana itu kolom paling kiri sekali, itu semestinya kita selaku pengawas ini mengelingkan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak Kepala Dinas Pendidikan. Apa yang akan diuraikan oleh saya selaku pengawas itu semestinya mengadopsi dan mengadaptasi dari penilaian kinerja yang akan dilaksanakan oleh Bapak Kepala Dinas dan diuraikan kepada bawahannya yang ada di Dinas Pendidikan. Itu yang kami bisa tangkap. Nah, terkait dengan hal tersebut, menukik kepada konsep manajemen kinerja yang nomor 2, di sini antara aktivitas rasanya dan hasilnya itu tidak bisa dilepaskan. Karena apa? Karena kita tidak akan bisa memperoleh hasil tanpa melakukan aktivitas. Cuma di sini kita mengubah yang namanya klausul kalimat yang kita uraikan di dalam perencanaan kinerja. Seperti apa yang dijelaskan di awal oleh Pak Nyoman selaku host, itu kalimatnya adalah tersusunnya, terlaksanakan, dan seterusnya. Itu menunjukkan hasil. Nah, bagaimana proses dilakukan untuk mencapai hasil? Ini kan melakukan aktivitas. Di sini jelas antara aktivitas dan hasil itu tidak bisa kita pisahkan. Pasti ada didahului oleh aktivitas baru kita memperoleh hasil seperti itu. Memang ini adalah sebuah regulasi yang dilakukan oleh pihak pusat, tetapi minimal itu ada. Itu yang tambahan yang pertama. Tambahan yang kedua terkait dengan guru-guru kami, banyak yang menanyakan terkait dengan aplikasi ini. Nah, dengan dijelaskan seperti ini tadi, mudah-mudahan guru-guru kami di kecamatan manapun di Kabupaten Kelungkung ini akan terinspirasi untuk segera membuatnya. Baik itu yang namanya SKP di
tahap 1 maupun di tahap 2. Bisa segera dibuat berdasarkan inspirasi tadi. Ini sangat luar biasa kerjasama yang dibangun oleh MKKS, Kepala Sekolah SMP dan Bapak Kepala Dinas, juga Kabid Ketenagaan kami di Dinas Pendidikan yang sangat luar biasa kolaborasinya, sehingga kami mendapatkan informasi yang pasti adanya. Ini sangat bagus. Mudah-mudahan hal ini bisa dipelihara, dilawat, dan dilaksanakan di setiap tahunnya ketika ada perubahan-perubahan yang mendasar untuk kegiatannya bisa dilakukan oleh guru. Ini terkait dengan guru-guru kami, karena kami ingin memberikan layanan juga kepada guru-guru kami. Nah, itu. Kemudian pertanyaan kami, yang tambahan yang kedua, baik mungkin kepada Pak Putu Negara maupun Pak Kabid, apakah dalam kegiatan perilaku kinerja, ya perilaku kerja itu adakah indikator-indikator yang harus dipenuhi? Berapa butir misalnya indikator itu terpenuhi? Itu misalnya. Oke. Kemudian pertanyaan tambahan yang ketiga terkait dengan Pak Putu Negara, tadi dijelaskan kalau dia menjadi wali, persentasenya adalah 5% dari capaian kinerja guru dari nilai PKG-nya. Nah, apa yang Bapak sampaikan tadi itu, apakah ada yang mendasari sebuah regulasi misalnya, sehingga hal ini bisa dijadikan pedoman oleh guru-guru kami di sekolah? Regulasi mana yang mengatur tentang hal tersebut? Oke, sehingga lebih terang benderang adanya ketika guru-guru itu menerapkan dan mengisi di dalam kegiatan target maupun nilai yang akan diisi oleh guru tersebut. Nah, ini sangat luar biasa, mudah-mudahan hal itu bisa diberikan penjelasan sehingga lebih terang adanya kami menerima dan melaksanakan daripada hasil sosialisasi ini baik di tingkat guru, kepala sekolah maupun kami selaku pengawas sekolah. Oke, sekian, terima kasih. Jika ada kurang berkenan kami mohon maaf. Yang akhiri dengan Prama Santi, Om Santi 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 Om. Salam ke Mas Santi. Kembali Pak Man. Oke, baik Pak Ibu. Kita dua penanya dulu ya, karena Pak Korul ini banyak pertanyaannya. Iya, Pak nanti ya. Pertanyaan yang pertama kepada Pak Kabid, mohon dipertegas kembali perubahan pola kinerja, hasil dan aktivitas dan outcome dari Pak Jaksa. Kemudian Pak Putu Negara, mungkin nanti bisa dicek lagi indikator-indikator pada aplikasi, karena di sana masih banyak yang mencantumkan penggunaan kata kerja sehingga lebih menekankan pada aktivitas. Nah, itu bisa dicek. Kemudian yang kedua dari Pak Korwil, yang pertama, apakah aplikasi ini bisa digunakan di jenjang kepengawasan? Oke. Kemudian beliau juga mempertegas karena berbasis aktivitas, kemudian kinerja nanti berdasarkan uraian atasan, bagaimana melingkan nanti uraian kinerja atasan dengan bawahan. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah di aplikasi ada indikator perilaku kinerja, Pak Putu? Nah, mungkin bisa ditambahkan nanti orientasi pelayanan apa indikatornya kan, sehingga hasilnya itu nanti hasil perilaku kinerja itu kita dapat dari akumulasi dari indikator. Atau mungkin ditambahkan seperti harapan Pak Kabid tadi, tidak hanya semata-mata penilaian dari atasan saja. Atau kita lihat di aplikasi PKG, Pak Kabid di BKPSDM itu sudah ada penilaian oleh teman sejawat, oleh orang tua, oleh peserta didik. Hanya saja indikatornya itu tidak sesuai dengan yang diminta oleh indikator kinerja di SKP, itu beda. PKG kita kan sudah ada seperti itu linknya. Kemudian terkait dengan angka kredit ya, mungkin Pak Putu nanti mempertegas pertanyaan Pak Korwil, yang wali kelas 5%, mungkin yang nanti yang penelitian tindakan kelas nilainya 4, mungkin dipertegas nanti dengan regulasi tentang apa itu angka kredit dari peraturan BKN ya. Silakan Pak Kabid BKPSDM dulu. Harus Pak Kabid. Secara singkat Pak Kabid ya. Baik, terima kasih Pak atas kesempatan kembali kepada saya untuk memberikan tanggapan mungkin. Yang pertama terkait dengan sharing dari Pak Wayan Jaksa ya, konsep manajemen kinerja yang dimana pola baru ini memang Bapak Ibu sesuai dengan peraturan pelaksanaan seperti yang tadi disampaikan Permenpan RB 8 tahun 2021
bahwasanya konsep sekarang untuk penyusunan rencana kinerja itu berbasiskan pada hasil atau output. Jadi perlu kami tegaskan di sini bahwa bahasa-bahasa yang dipakai adalah bahasa hasil. Jadi mungkin nanti di aplikasi saya lihat memang perlu disesuaikan Pak untuk aplikasinya, di mana untuk rencana kinerja baik tadi dari penyusunan SKP, kemudian dari review, kemudian dari tim berkaitan dengan angka kredit dan sebagainya itu masih banyak yang memakai bahasa aktivitas. Itu mohon disesuaikan nanti. Walaupun memang untuk mencapai hasil diperlukan aktivitas, cuma yang perlu ditampilkan di rencana SKP itu adalah bahasa hasilnya, bukan bahasa aktivitasnya. Karena memang ketentuannya seperti itu. Jadi apa sih target kah? Apa yang capai yang seperti itu bahasanya? Hanya perubahan pola bahasa. Jadi mohon nanti untuk aplikasi sekali lagi mohon untuk disesuaikan dengan bahasa hasil. Nah, kemudian Bapak Ibu terkait dengan pertanyaan Pak Man Marjaya, sama mungkin tadi konsepnya dari berbasiskan pada hasil, nanti silakan disesuaikan. Nah, kemudian perlu saya tanggapi sedikit terkait dengan rencana kinerja yang nanti akan dibuat oleh pengawas begitu. Kita nanti melihat peta jabatannya. Kalau memang pengawas itu ada di bawah Kepala Dinas Pendidikan, tentu saja perlu dilakukan dialog kinerja antara Bapak selaku pengawas dengan Kepala Dinas Pendidikan. Artinya di sana nanti ditentukan apa sih yang harus dilaksanakan oleh pengawas. Apakah sih target atau hasil yang harus dicapai oleh pengawas, tentu dengan memperhatikan perjanjian kinerja, rencana strategis Dinas Pendidikannya dan sebagainya. Itu makanya perlu di sini dilaksanakan dialog kinerja. Kalau Bapak Ibu selaku misalnya bawahan bingung menyusun apa yang mau dilakukan, silakan koordinasikan dengan atasannya, penilaiannya, apa yang mesti saya lakukan. Jadi konsepnya seperti itu. Makanya di penyusunan SKP ini dilakukan secara berjenjang dia. Rencana kinerja atasan langsung, kemudian di breakdown oleh bawahannya, terus terusnya sampai tingkat paling bawah. Nah kemudian terkait dengan perilaku kerja, mungkin saya beri tanggapan sedikit terkait perilaku kerja. Ada indikator-indikator atau mengukur untuk pengukuran perilaku kerja seperti yang tadi. Aspek perilaku itu ada 5. Kalau dulu kan 6 kalau nggak salah. Kalau sekarang 5. Jadi ada disiplin dan integritas yang hilang. Tapi Bapak Ibu perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, disiplin dan integritas itu tetap ada, cuman dia tidak masuk di dalam SKP. Kalau disiplin sekarang sudah ada PP 94 tahun 2021 yang terbaru terkait dengan disiplin. Kebetulan kami juga yang menangani ke bidang disiplinnya. Nah kemudian untuk integritas itu ada Permen Pan RB juga mengatur tentang integritas. Nanti kita akan mengadakan pencanangan pembangunan integritas. Jadi diatur dalam regulasi tersendiri dia dengan teknik pengukuran yang lainnya. Jadi itu tidak hilang, tetap itu berjalan. Nah kemudian inisiatif kerja di sini muncul, Bapak Ibu untuk ketahui inisiatif itu identik dengan inovasi. Jadi memang ditekankan munculnya inovasi-inovasi seperti ini. Termasuk aplikasi ini saya apresiasi sekali. Ini merupakan sebuah inovasi juga sehingga sangat memudahkan bagi kita untuk menyusun SKP terutama di jajaran Dinas Pendidikan. Nah kemudian kembali ke perilaku kerja, ada indikator-indikator untuk mengukurnya. Mungkin nanti kalau memang ada waktu bisa kita jelaskan untuk indikatornya. Kemudian ada standar level penilaian perilakunya. Nah kemudian juga ada konversi atau cara pengukuran nilainya. Jadi level-level perilaku yang sudah tersusun itu kemudian dikonversi sesuai dengan apakah dia ada di bawah standar perilakunya, di atas standar, atau sesuai dengan standar perilaku yang ditetapkan. Jadi mungkin seperti itu tanggapan Tiang. Sekali lagi terima kasih, waktu Tiang kembalikan. Terima kasih Pak Kabid. Jadi pada intinya dipertegas tentang aktivitas, kemudian peta jabatan ya Pak Korwil, peta jabatan. Karena kadang-kadang kita di fungsional karena tidak mengetahui peta jabatan yang ada. Mungkin nanti bisa di-share bagaimana peta jabatannya ada di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kelungkung, sehingga kapan kita perlu mengadakan dialog kinerja. Apakah nanti kita dengan guru-guru perlu juga dialog kinerja ya,
sehingga keterkaitan antara kinerja dari atasan kita itu benar-benar terjalin dengan baik. Berikut ke Pak Putu Negara, Pak Putu. Baik, terima kasih Mbak Noman atas waktunya. Pertama yang untuk Pak Wayan Jaksil, ya benar sekali tadi aplikasi di sana masih aktivitas. Nah, maka seperti jawaban Pak Kabit tadi, menyesuaikan nanti bagaimana menyesuaikan di yang baru sebagai hasil outputnya nanti itu bisa dirubah. Jadi aplikasi itu tidak di password silahkan ganti. Hanya saja rumusnya itu biar link untuk merubahnya di rencana nanti. Di rencana dirubah karena semua itu di link yang ambil dari rencana penyusunan SKP. Jadi seperti itu. Nah, kemudian dalam kaitannya dengan perilaku kerja, di sini untuk perilaku kerja yang pakai berdasarkan SE nomor 3 tahun 2021, yaitu proses perhitungan nilai perilaku kerja guru madya. Di sini ketika memberikan pelayanan, ini kita nilainya skalanya 7 dengan menggunakan skala 7 sesuai dengan level-level perilaku kerja. Indikator perilaku kerja itu sudah ada sebenarnya di SE nomor 3 tahun 2021 dan regulasinya sudah ada, itu yang dipakai dasar. Nanti untuk kepala sekolah yang sudah SKP kepala sekolah yang sudah selipkan untuk input perilaku kerja untuk guru madya itu berdasarkan ini. Jadi yang pertama adalah perilaku kerja itu ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada indikatornya adalah ketika memberikan pelayanan kepada pihak-pihak yang dilayani. Di sini skornya berapa, nilai skalanya berapa yang diberikan. Ini berdasarkan indikator perilaku kerja. Skala 1, bapaknya skor 1 memahami dan memberikan pelayanan yang baik sesuai standar. Jadi ini yang dipakai dasar untuk memberikan penilaian terhadap perilaku kerja. Jadi di guru belum yang selipkan niki, nanti yang selipkan nanti. Nah, kemudian untuk yang tadi cara menginputnya tinggal mengisi nilai di skala berapa, maksimal 7 skalanya diberikan sehingga akan dirata-ratakan dengan skala 120 nanti di sini. Nah, sehingga di perilaku kerja secara otomatis akan terhitung di sini. Nanti akan pelayanannya berapa, komitmennya berapa, inisiatif kerjanya berapa. Ini akan dihitung secara otomatis apabila Bapak Ibu menginput penilaian di masing-masing indikator itu. Kerjasama misalnya, kerjasama level perilaku kerjanya antara skala 7-nya adalah yang pertama level 1-nya memahami peran dalam tim dan menunjukkan sikap positif dalam hubungan kerjasama. Sampai level 7 secara aktif. Nah, di sini Bapak Ibu yang memberikan penilaian setelah itu dirubah menjadi skala 120 kemudian digabungkan. Nah, sehingga rekap ini akan masuk link ke catatan perilaku. Nah, jadi link ke Sitriki nanti. Nah, jadi nilai ini untuk kepala sekolah yang sudah share SKP aplikasinya untuk catatan perilaku pengerjaannya adalah bukan di perilaku di sini. Di sini adalah menilainya, menginputnya melalui proses input proses capaian kinerja. Jadi dari perilaku 1, perilaku 2 ini diinput. Nah, kemudian akan link ke linkkan ke catatan perilaku seperti itu. Itu untuk dasarnya adalah niki yang tadi inilah yang dipakai dasar untuk menilai perilaku kerja guru itu atau kepala sekolah. Ini dasarnya. Guru juga sama niki ini levelnya, level perilaku kerja dan sebagainya. Nah, kemudian
pertanyaan tadi dengan Pak Korwil Banyarangkan terkait dengan wali kelas. Nah, untuk wali kelas, untuk guru SD itu tidak bisa memasukkan wali kelas di keterkaitan angka kredit karena guru kelas sudah menjadi bagian dari tidak perlu diinputkan lagi. Ini untuk guru yang mata pelajaran, maka yang guru mata pelajaran yang mendapat tambahan sebagai wali kelas baru bisa. Nilainya 5% dari nilai PKG itu adalah sesuai dengan Permenpan nomor 16 tahun 2009 tentang angka kredit. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Pak Du. Mudah-mudahan sudah jelas ya. Jadi indikator kinerja sudah ada di aplikasinya juga, Bapak Ibu tinggal klik. Dan pastikan ketika mengisi aplikasi Pak Ibu, kalau diklik kolomnya kalau keluar rumus, jangan rumusnya diganti Pak Ibu. Kalau keluar angka, angkanya bisa diganti gitu. Nah, kalau rumus diganti nanti kacau nanti aplikasinya yang Bapak Ibu gunakan. Kita lanjut lagi 2 penanya saja Pak Ibu. Sehingga nanti kita berakhir ya sekitar pukul ya 10.45 Pak Ibu. Kita lanjut dengan Pak David, singkat dan jelas. Kemudian tadi Dewaji Dewayu Pujiasuti, ampun bisa nih kira-kiranya. Pak Ketut Sudarsana, Pak Ketut. Dan yang ketiga Pak Korwil Nusa Penida, ini akses pertanyaan nih. Pak Gede Sariabe dan Pak Putu Sudina. Nah, kita mulai dengan Pak David, singkat dan jelas Pak David. Silakan Pak David. Baik, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih Pak Karyawan selaku host. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas kalau masih ada, dan Bapak Kabid Wayan Mastano, Bapak Kabid Pak Wayan dari BKPSDM, dan narasumber Bapak Putu Negara. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Karena tadi sudah diborong penanya sebelumnya, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah di dalam SKP ini apakah ada keterkaitan antara angka kredit yang dicantumkan di SKP dengan dupa tahunan ataupun dupa kenaikan pangkat. Nah, artinya begini, supaya tidak guru itu membuat SKP tidak match antara SKP yang ditulis ya dilaporkan tiap tahun dengan angka kredit yang diajukan di dupa tahunan. Artinya isi dari SKP itu adalah A, tetapi ketika maju ke dupa tahunan isi dupanya itu adalah B. Nah, kalau bisa di-match-kan kan kita tinggal mencantumkan melihat SKP berarti sudah sama dengan usulannya. Karena banyak sekali sekarang kemarin-kemarin SKP itu tidak sama isi SKP dengan usul kenaikan pangkatnya, baik itu dupa tahunan ataupun dupa kenaikan pangkat. Itu yang pertama. Yang kedua, ini supaya tertib administrasi niki mohon Pak Kabid untuk menyampaikan jauh-jauh sebelumnya penyampaian dokumen SKP ke dinas. Nah, karena apa? Kebanyakan kita seperti begitu disampaikan 2 hari lagi harus menyetor SKP, mereka kebakaran jenggot baru buat. Nah, mohon nanti disampaikan waktu pengumpulan dokumen itu jauh-jauh hari sebelumnya sehingga guru bisa bersiap-siap menyusun SKP di jadwal yang telah ditentukan. Kemudian untuk Pak Putu Negara, aplikasi niki apabila nanti kita akan insert row atau mendelete row, apakah tidak merusak rumus Pak Putu? Sepanjang yang kita klik bukan rumusnya, bisakah kita menginsert row atau mendelete atau menambahkan, mengurangi? Karena kan tiap-tiap guru berbeda kegiatannya. Demikian pertanyaan singkat saya, dan saya tutup dengan Pak Ramasanti. Om Santi 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 Om.
Pak Karyawan, suaranya belum dibuka tuh. Oh, silakan Pak Kedut. Pak Kedut Sudarsana, silakan. Nggih, singkat dan jelas Pak nggih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nggih. Terima kasih atas waktunya, Pak. Yang dari Kepala Tata Usaha SMP Negeri 5 Nusa Penida, Pak. Dari tadi sudah dijelaskan banyak sekali terkait dengan SKP, hanya menyinggung masalah SKP guru, Pak. Tapi belum menyinggung pada SKP staf administrasi di sekolah. Nah, kiranya perlu dijelaskan, Pak, apakah dia berbeda nanti SKP-nya, apakah SKP aplikasi yang disampaikan oleh Pak Budi itu yang bisa dipakai ataukah nanti dirubah dari aktivitas maupun yang lain-lainnya, Pak. Demikian juga di rumus-rumus nilainya seperti apa. Mohon nanti Bapak menjelaskan, terutama Pak Pudu terkait dengan aplikasi, mohon dijelaskan agar kami para TU yang bekerja di sekolah-sekolah bisa juga mengerjakan SKP tepat waktu. Demikian. Barangkali seperti itu Pak pertanyaan kami. Terima kasih. Om Santi Om. Ya, kita lanjut ke Pak Korwil, Pak Sudiarto, Korwil Nusa Penida. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih pada Ketua MKKS. Dia langsung saja. Yang pertama saya ingin bertanya pada Pak Kabid Ketenagaan, Pak Wayan Mastana atau Pak Kadis. Dalam SKP tahun 2021 niki ada perubahan pejabat penilai, terutama di sekolah. Yang kemarin kepala sekolahnya, pejabat penilainya adalah kepala dinas. Nah, untuk Mas, apakah ada perubahan pejabat penilainya? Apakah masih pejabat penilai dari pengawas itu adalah kepala dinas dan atasan pejabat penilai itu adalah sekda? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kepada Pak Putu Negara, nilai kualitas atau sebutan pada PP 30 tahun 2019 mungkin itu ada kesalahan ketik, karena di sana kalau tidak salah yang sangat baik itu 100 X sama dengan lebih besar atau sama dengan 110, lebih kecil atau sama dengan 120. Sedangkan yang baik X lebih besar sama dengan 90, lebih kecil sama dengan 120, sehingga tercampur pengertiannya antara yang sangat baik dengan yang baik. Mungkin yang kira itu mungkin kesalahan ketik. Terima kasih Bapak karyawan. Oh, santai. Oh. Terima kasih Pak Korwil. Berikutnya Pak Sudina Adnyana. Pak Sudina, garis Pak Sudina. Om Swastiastu. Swastiastu. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak. Kali ini SKP yang ingin Tian tanyakan yaitu dalam tahun 2021 ini kan 2 kali pembuatan SKP. Nah, setiap pembuatan SKP itu kan harus diawali dengan supervisi, terus PKG, sehingga muncul SKP dan akhirnya 4 tahunan. Nah, berarti dalam apakah itu setiap semester itu selalu dilakukan PKG? Kalau supervisi mungkin. PKG apakah harus setiap 1 semester, Pak? Terus yang kedua, mungkinkah nilai SKP guru itu lebih tinggi daripada KC-nya? Oke, seksema. Om Santi Om. Oke, terima kasih Pak Sudina. Yang terakhir Dewayu Pujiastuti. Terima kasih. Mohon izin sebelumnya kepada pejabat di lingkungan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia, jajaran Dinas Pendidikan, dan host atau moderator. Baik, langsung saja Pak. Mohon maaf, yang tadi dengan penyampaiannya Pak Wayan Diantara selaku Kabid,
di matriks peran hasil itu Pak, mohon maaf, di form 2 dan form 3. Form 2 itu adalah, kalau tidak salah saya tangkap tadi adalah tentang hasil. Misalnya terwujudnya kurikulum di satuan pendidikan. Kemudian form 3 itu misalnya mewujudkan kurikulum di satuan pendidikan, seperti itu. Nah Pak, yang menjadi pertanyaan yang pertama itu, apakah nanti kontribusinya ini di semester 1 dan semester 2 itu ada korelasi, artinya dia merupakan satu kesatuan keterkaitannya. Kemudian yang kedua, Pak, di halaman 17, kalau tidak salah yang disampaikan Pak Dwi Jenegara, yang baca di Permenpan RB nomor 8 tahun 2021, di sana tadi ada capaian IKI-nya kan di bawahnya nih ke 100, tetapi yang baca di halaman 17 nih ke di development komitmen atau kinerja tambahan, bobot skor paling tinggi nih ke 3, Pak. Itu mohon pencerahannya. Kemudian juga yang di skala, tadi disampaikan di slide 6, mohon maaf, mungkin nanti diluruskan kalau tiang keliru, disampaikan bahwa 120 tertinggi sangat baik, tetapi tiang baca di Permenpan RB, kalau di kategori jabatan pimpinan, itu 120, tetapi kalau di jabatan fungsional keahlian, seperti kami, guru, perawat, dan sebagainya itu hanya sampai 110. Mungkin mohon izin nanti diluruskan. Kalau tiang ada kesalahan penyampaian, yang mohon maaf, waktu yang kembalikan. Terima kasih. Terima kasih, Wahyu. Baik, Pak Putu dan Pak Kabid. Yang pertama dari Pak David. Jadi korelasi ya antara angka kredit, SKP, mungkin PKG, Pak tahunan ya. Sehingga kita kan tidak terbebani dengan dokumentasi ini terus. Kalau bisa sekali buat, sekali jalan misalnya, apakah ini memungkinkan? Itu yang pertama, mungkin bisa untuk Pak Kabid nih ke. Kemudian yang kedua, pertanyaan Pak David adalah, jika kita melakukan insert kolom ya, atau delete, apakah tidak merusak rumus? Kemudian pertanyaan dari Pak Sudarsana, bagaimana dengan SKP staf atau tenaga administrasi sekolah? Mungkin selama ini belum diakomodir ya. Mungkin nanti mudah-mudahan Pak Putu bisa membantu buatkan aplikasinya nanti. Kemudian dari Pak Korwil ya, mohon dicek atau mohon di-share perubahan pejabat penilai Pak Kabid, utamanya untuk pengawas. Kemudian untuk sebutannya Pak Putu, jadi sebutan di aplikasi dengan di PP 30 itu mohon dicek kembali. Kemudian dari Pak Sudina Adnyana, nah, tahun 2021 kan SKP-nya 2, jadi 2 jenis SKP dengan 2 peraturan yang berbeda. Apakah diawali dengan supervisi, PKG, dan Pak tahunan? Apakah ini berjalan seiringan ya? Karena kita kan orientasi pada hasil sekarang. Kemudian apakah SKP guru itu boleh lebih tinggi dari kepala sekolah? Atau SKP bawahan boleh lebih tinggi nilainya daripada SKP atasan? Kemudian Dewa Pujiastuti, jadi mohon dicek capaian ya antara fungsional dan jabatan struktural ya. Karena di fungsional itu 110 itu sudah amat baik. Mungkin itu yang dapat disampaikan dari pertanyaan dari teman-teman kita. Pertama dipersilakan kepada Pak Kabid BKP SDM Pak Diantara. Silakan Pak Diantara. Baik, terima kasih kembali Pak Moderator OS atas kesempatan kembali kepada saya. Baik, pertama terkait dengan pertanyaan Pak David ya, SKP akan terkait dengan Dupak dan sebagainya. Dalam regulasi Permenpan RB 8 tahun 2021, jadi sudah jelas di sana langkah-langkah apa-apa saja yang harus dibuat dalam penyusunan SKP. Termasuk tadi pembuatan rencana SKP, kemudian review dan sebagainya. Nah, khusus untuk apakah itu terkait dengan Dupak dan sebagainya, bahwasanya di rencana SKP sendiri tidak disebutkan langsung terkait dengan betul-betul angka kredit, tapi disebutkan apa sih target atau hasil dari rencana kinerjanya sesuai dengan breakdown atau intervensi atau menindaklanjuti rencana kinerja atasannya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan keterkaitan dengan angka kredit, ada format tersendiri dia. Silakan nanti untuk format keterkaitan angka kredit kan itu direview oleh tim pengelola
angka kreditnya. Tim pengelola angka kredit, jadi apa hal-hal yang terkait dengan hal itu silakan dengan tim pengelola angka kredit, bagaimana baiknya, apakah ditampilkan dan sebagainya, disilakan. Jadi di SKP tersebut hanya berisi apa ya, secara besarnya saja dia, secara umumnya saja. Format apa namanya, untuk lebih detail ada di dalam format keterkaitan SKP dengan angka kredit yang harus direview oleh tim pengelola angka kreditnya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan penyampaian dokumen, mungkin ini pertanyaannya ke Pak Mas Tane, namun perlu disampaikan bahwasanya penyusunan SKP itu sesuai dengan aturan kan itu merupakan hal yang wajib. Artinya tanpa diingatkan oleh dinas dan sebagainya, setiap pegawai itu sudah harus menyusun SKP. Misalnya di awal tahun, di bulan Januari itu harus sudah menyusun sampai minggu kedua maksimal pada saat akhir bulan itu sudah terkumpul semua SKP-nya, begitu nih. Kemudian untuk penilaian ya di akhir tahun juga, kemudian di tahun berikutnya dinilai. Jadi seperti itu prosesnya, itu merupakan hal yang rutin. Jadi seluruh PNS ya harus mempersiapkan hal tersebut. Nah, kemudian dari sisi permintaan dari BKPSDM pasti juga akan kita bersurat secara resminya untuk meminta. Cuman penyiapannya memang harus disiapkan sebelum-sebelumnya sesuai dengan kewajiban dari PNS tersebut untuk menyusun SKP. Nah, kemudian terkait SKP staf administrasi mungkin nanti Pak Putu bisa menjelaskan, tapi secara konsep Bapak Ibu tetap sama polanya, formatnya itu sama saja. Cuman kalau jabatan administrasi kan tidak ada keterkaitan dengan angka kredit, itu saja, seperti jabatan fungsional. Tapi format SKP itu sama dan tahap-tahap pembuatannya juga sama. Nah, kemudian terkait dengan pengawas, kembali kepada pejabat yang melakukan penilaian atau atasan langsungnya, nanti bisa dilihat di dalam peta jabatan. Peta jabatan itu sudah jelas, nanti posisinya JFT itu ada di posisi mana, apakah ada di bawah Kasih, apakah ada di bawah Kepala Dinas, silakan nanti lihat di peta jabatannya. Peta jabatan sudah ada, itu sudah ditetapkan per 4 Januari 2021, jadi kita berpatokan pada peta jabatan. Karena ada posisinya JFT itu ada di bawah Kepala Dinas, juga ada di bawah Kabit, juga ada di bawah Kasih, tergantung nanti. Nah, kemudian Bapak Ibu terkait dengan penilaian, apakah nilai PKG guru bisa lebih tinggi dari KEPSEP? Sebenarnya di regulasi tidak ada aturan yang menjelaskan mana yang lebih tinggi Bapak Ibu. Jadi itu lepas sendiri-sendiri. Kalau memang PKG guru bisa jadi dia lebih tinggi dari KEPSEP-nya. Bisa jadi KEPSEP lebih tinggi nilainya daripada pejabat penilainya, bisa jadi. Jadi tergantung, karena dalam regulasi tidak ada menyebutkan lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, kemudian Bapak Ibu terkait dengan nilai SKP, apakah nilai SKP itu harus meningkat setiap tahun seperti itu? Tidak ada juga ketentuannya. Baru naik pangkat harus naik nilai SKP-nya. Tidak ada seperti itu. Jadi silakan saja, misalnya untuk menaikkan pangkat, yang penting nilai atau kategori penilaian SKP-nya itu minimal baik. Jadi seperti itu. Kemudian yang lain, kemudian matrik peran hasil. Jadi matrik peran hasil ini dipergunakan pada Permenpan RB 8 tahun 2021. Sejatinya itu sebenarnya sudah disusun di pertengahan tahun, tapi karena tahun 2021 merupakan tahun transisi, yang penting SKP itu bisa diselesaikan, itu sebenarnya konsepnya dulu. Nanti matrik peran hasil seharusnya disusun di bidang-bidang, biasanya di bidang-bidang atau selaku koordinator dia. Tapi kalau di sekolah bisa juga disusun matrik peran hasil sehingga bisa lebih jelas nanti pembagian tugasnya. Misalnya dari kepala sekolah menjadi ke TU-nya, misalnya begitu kan tidak sama nanti tugas-tugasnya yang diberikan TU dengan gurunya. Boleh di sekolah disusun matrik peran dan hasil. Kemudian untuk tahun 2021, jadi saya ingatkan tadi, rasanya untuk penilaian SKP semester 1 itu kan ada, kalau SKP 12 bulan ya perencanaannya kan begitu, kemudian di penilaiannya itu kan 6 bulan. Tadi perlu dikoreksi sedikit,
tidak langsung 6 bulan, tapi di atasnya diisi angka 12 dicoret. Mungkin teman-teman sudah mengetahui ini, karena untuk pola SKP lama regulasinya seperti itu. Jadi tidak langsung 6 bulan, tapi di atas angka 6 itu ditulis angka 12 dicoret. Jadi itu aja tambahannya untuk penilaian SKP yang semester 1 tahun 2021. Kemudian SKP semester 1 dan semester 2 tentu saja dia terpisah Bapak Ibu. Jadi semester 1 yang khusus memakai pola lama diselesaikan selama 6 bulan, kemudian yang semester 2 seolah-olah di 1 Juli kita menyusun SKP yang baru lagi, mengikuti Permenpan RB 8. Jadi seperti itu. Itu mungkin yang bisa sampaikan Pak Kepala Sekolah, Pak Moderator. Terima kasih atas waktunya yang kembalikan. Terima kasih Pak Kabid. Berikutnya ke Pak Putu ya, ada beberapa hal terkait dengan insert dan delete kolom, kemudian aplikasi tenaga administrasi sekolah, dan beberapa sebutan ya yang tadi dicek kembali oleh Pak Korwil sama Dewayu Pujiastuti, sehingga tidak salah nanti sebutan terutama di kategori nilai baik, amat baik. Nah itu, silakan Pak Dut. Terima kasih Pak Nyoman atas waktunya yang berikutnya. Untuk yang pertama Pak David, jadi untuk aplikasi itu bisa di insert. Yang penting kalau sudah insert berarti rumusnya kosong di baris itu, berarti kopikan rumus yang ada di atasnya, kemudian pastikan di baris yang kosong. Jadi kalau delete tinggal di blok saja dulu, langsung di delete di barisnya. Jadi tidak akan mempengaruhi formula pada rumus aplikasi tersebut. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, Pak dari Kepala TU SMP 5 Nusa Penida, untuk SKP pegawai itu tidak berisikan angka kredit, tapi yang belum sempat mengerjakan, nanti berusaha nanti malam mudah-mudahan nanti bisa mengacu pada hanya menghilangkan angka kredit saja, keterkaitan dengan angka kredit. Jadi TU tidak ada keterkaitannya dengan angka kredit. Jadi cukup dari rencana, kemudian penetapan langsung. Jadi itu. Kemudian untuk Pak Korwil Nusa Penida terkait dengan tadi yang untuk sebutan sangat baik itu 110 sampai itu batasnya 120. Itu amat baik itu jika itu di bawahnya ada keterangan jika menampilkan ide baru yang bisa bermanfaat bagi organisasi atau bagi negara. Kemudian yang baik, sebutan baik itu sesuai dengan regulasi yang ada, Permenpan RB nomor 8 itu juga 90 antara 90 sampai 120 juga baik karena tidak ada ide baru. Itu aja bedanya. Kalau tidak ada menampilkan ide baru, walaupun nilainya lebih dari di antara 90 sampai 120, tetap sebutannya baik seperti itu. Kemudian untuk Pak Putus Tide, untuk tadi sudah dijawab oleh Pak Kabid, untuk PKG itu nilainya tetap 1 tahun, tidak ada PKG yang belum ada regulasi PKG yang setengah tahun atau 6 bulan. Jadi tetap PKG-nya itu penilaiannya 1 tahun. Nah, kemudian SKP guru itu mengacu pada PKG itu sebagai dasar untuk menentukan berapa peroleh angka kredit guru masing-masing. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Nyoman. Terima kasih Pak Putu. Jadi dipertegas kembali Bapak Ibu, sebutan amat baik itu jika capaiannya adalah 110 sampai dengan 120 plus punya inisiatif baru ya, atau punya ide baru ya, temuan baru. Tapi kalau tidak punya temuan baru, nilai 110 sampai 120 itu sebutannya baik, Pak Bro ya. Nah, karena di aplikasi sudah diisi sana, tapi ada catat di sana. Jadi Pak Ibu punya satu inovasi atau temuan baru boleh dikatakan amat baik. Baik Bapak Ibu, demikian mungkin kita akan segera akhiri, namun sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, kita mohonkan closing statement dari Pak Kabid Pembinaan Ketenagaan, sekaligus memberikan arahan terkait dengan perubahan pejabat penilai dan lain sebagainya. Untuk itu,
Pak Kabid, kita punya waktu sekitar 5 menit. Kami persilakan. Pak Dewa, Pak Kabid dibuka ini. Cek sound, Pak Man. Sudah, masuk. Sip. Baik, terima kasih banyak teman-teman semua. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kelungkung, yang saya hormati teman sejawat saya, Bapak Kabid BKPSDM, Bapak Wayan Diantara, dan teman-teman semua, terutama host yang luar biasa ini bersemangat sekali dari jam 7 sudah standby, saya lihat di komputer, walaupun mulainya baru jam 8 sebelum saya mulai, iring aturan panjalumat, Om Swastiastu. Bapak Ibu yang saya hormati, saya langsung saja ya. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dan saya simak dari tadi ya. Dan dari sekian pertanyaan-pertanyaan yang ada, yang paling saya garis bawahi untuk kami sendiri di bidang pembinaan ketenagaan itu tentang pengumpulan SKP yang tadi mungkin ditanyakan dari Bapak Korwil Nusa Penida ya. Sebenarnya itu sudah setiap tahun ya, berulang tahun itu kita sampaikan tolong buat SKP di awal Januari, sehingga sering terjadi hal-hal yang Bapak Ibu tidak inginkan kan, kadang-kadang di pertengahan bulan atau baru berjalan 1 bulan ada mutasi pejabat, sehingga Bapak Ibu bingung mencari ya, siapa ini pejabat penilai saya, siapa ini kok berubah. Oleh sebab itu mulai di tahun 2022 diusahakan setiap awal Januari bikin dulu SKP-nya, sasaran kinerja pegawainya. Sehingga nanti juga di akhir tahun, di bulan Desember, ya pasti membuat penilaian. Itu sudah kegiatan yang rutinitas sebenarnya, cuman Bapak Ibu yang sering mengabaikan. Sekarang malah bertanya, harus ada pemberitahuan, kapan harus ngumpul dan lain sebagainya. Itu sudah, ayo kita berubah dari sekarang. Ya, kita kalau memang disuruh sekali untuk mengumpul SKP itu di awal Januari, kumpul, selesai urusannya. Nanti di bulan Desember, akhir sampai Desember batas akhirnya, kumpul, selesai masalahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu saya sampaikan di momen yang berbahagia ini, yang baik ini, salah satu program pemerintah ini sudah terlaksana di Dinas Pendidikan, salah satunya ini adalah program berbaginya. Teman-teman ini dari Pak Putu Negara yang luar biasa, sudah mau berbagi bersama kita. Ini apresiasi yang luar biasa dari penekanan 4 program yang diprioritaskan pemerintah. Dari sekian program yang ada, 4 program yang diprioritaskan, yaitu yang pertama ya program sekolah penggerak, yang kedua program guru penggerak, yang ketiga program organisasi penggerak, dan yang keempat adalah program berbagi dan belajar. Inilah salah satunya bahwa kita sudah hampir seluruhnya kita sudah menerapkan di Kabupaten Kelungkung itu. Guru penggerak sudah ada, sekolah penggerak sudah ada, organisasi penggerak juga sudah masuk ke wilayah Dinas Pendidikan Kelungkung. Dan yang ini yang sering saya sampaikan di momen-momen yang baik ya, sehingga ada teman-teman guru kita, kepala sekolah kita yang mendapatkan menjadi mendapat pembelajaran di manapun, diusahakan tolong hasil dari pembelajaran itu disampaikan ke kami, ke kita, ke Dinas Pendidikan, sehingga bisa diimbaskan. Itu maksud dan tujuan kami, bukan berarti kami mengintervensi Bapak Ibu, nanti di tahun nanti saya ditanya nanti berapa dapat uang transport saya, bukan itu maksud kita. Kita akan mencari ilmu Bapak Ibu itu, kita akan diseminasikan kepada teman-teman yang lain, sehingga teman-teman yang lain tahu semuanya. Jangan sampai Bapak Ibu yang punya ilmu hanya mentok untuk dirinya, bahkan paling besar untuk lingkup sekolahnya. Itu yang saya tidak inginkan. Mulai sekarang, ayo kita berubah. Sekali lagi kita berubah. Begitu juga ini, SKP yang terjadi dari sekian tahun, regulasi-regulasi yang ada, terus ada perubahan. Dan ini pun Bapak Ibu masih belum begitu gini ya, karena baru kemarin ada perubahan jabatan yang dari strukturan dari kami di Dinas Pendidikan, ada yang beralih ke fungsional, sehingga ada lagi penyetaraan jabatan khususnya di bidang
pembinaan ketenagaan. Kami punya kemarin 3 kasih, sekarang menjadi 2 kasih. Yang satunya sudah diambil menjadi jabatan fungsional. Oleh sebab itu kami akan menyesuaikan lagi siapa nanti akan menjadi pejabat penilai Bapak Ibu di SD terutama, karena yang diambil jabatan fungsional kami kami di bidang pembinaan ketenagaan adalah Bu Dewa Yusomantini yang kemarin memegang kasih pendidikan dan tenaga kependidikan sekolah dasar. Itu nanti akan segera kami umumkan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekarang di awal Januari 2022, Bapak Ibu tinggal membuat SKP itu sasarannya. Berarti pas momennya saya masih dipercaya menjadi Kabid Pembinaan Ketenagaan, atau kasihnya masih 2 orang ini. Besok kalau di Februari kita nanti ada lagi mutasi, sehingga Bapak Ibu tidak kelabakan mencari pejabat penilai di awal itu. Itu maksudnya ya, Bapak Ibu. Sekali lagi, mari kita berubah. Jangan sampai perubahan ini membawa kesan kepada Bapak Ibu. Kemarin banyak teman-teman guru kita yang ke Pak Kabid kok gini terus ya, berubah. Inilah yang namanya, sehingga yang teman-teman yang lain bisa memahami semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah ikut mengikuti kegiatan ini yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan yang terakhir saya sampaikan kepada Bapak Ibu, terutama yang menjadi pejabat penilai, kepala sekolah terutama harus paham tentang hal SKP ini. Jangan sampai nanti saling anak mula keto, adi bang nilai yang untuk anak mula keto. Disinilah kesempatan Bapak Ibu menilai seorang bawahannya, berapa harus dikasih nilai. Jangan sampai besok mengeluhnya ke kami, Pak Kabid ini guru kami tidak bisa diurus, guru kami gini-gini. Nah, di sana ada penilaian perilaku Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa menilai secara intern di organisasi atau di lembaga Bapak Ibu. Itu yang maksudkan ya, sehingga kita berjenjang nanti secara penilaiannya itu berjenjang. Nah, yang kedua, dialog itu harus sering dilakukan. Inilah tujuan dari Permenpan RB nomor 8 tahun 2021 ini. Dialog itu sering, jangan sampai ada seorang guru itu puek sama kepala sekolah. Disinilah gimana bisa berdialog, ya. Puek dia sama di dalam satu lembaga itu tidak nyambung, kan tidak bisa kita. Apa sih akan saya ambil breakdown-nya dari atasan saya, apa sih perjanjian kinerja atasan saya, sehingga saya harus ngambil, ini yang saya ingin saya selesaikan di bawahnya. Itu yang saya maksudkan. Inilah bagusnya Permenpan RB nomor 8 tahun 2021. Kestrukturalan kita itu, struktur organisasi kita memang benar-benar dilaksanakan, tidak kecas-kecos, bahasa kininya meliwatin cuma tidak, kita akan berjenjang. Itu yang dapat yang sampaikan teman-teman. Semoga termotivasi semua. Maksud tujuan kita pada hari Minggu ini yang harusnya Bapak Ibu bersantai ria, masih juga berkutat dengan pekerjaan ya, yang saya anggap pekerjaan walaupun kedinasan diambil di hari Minggu. Saya terima kasih banyak dan saya ucapkan selamat tahun baru juga yang sudah merayakan kemarin dan Siwalatri. Mudah-mudahan kita semua bisa berubah menjadi lebih baik dari tahun 2021. Dan akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Salam Gema Santi. Damai. Silakan Pak Man. Terima kasih Pak Kabid. Bapak Ibu semuanya, Pak Kabid, PDSM, kemudian Pak Putu, Pak Kades, Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Hari ini kita sudah bersama berbagi, Pak Ibu. Saya akhiri pertemuan hari ini dengan membacakan satu kata bijak. Berbagi bukan tentang seberapa besar dan seberapa berharganya yang kita beri, namun berbagi itu adalah seberapa tulus dan ikhlasnya apa yang ingin kita berikan. Baiklah Pak Ibu, tepuk tangan untuk kita semua. Pertemuan hari ini diakhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.